TNB. TNB kan kutip itu kolom tuh Pak, yang itu. Berarti Bapak kontestasikan, Bapak dialogkan Ibnu Khaldun kayak begini nih, sebagai data awal. Dikutip oleh TNB, oh di TNB ini. Narasi TNB itu juga temuan Bapak, itu juga lapangan Bapak. Jelaskanlah, misalkan Ibnu Khaldun oleh TNB tadi, Arnold J. TNB itu yang mengomentari, yang saya melihat mungkin adaptasi dalam jumlah banyak, tapi nggak bisa disebut adopsi dari Ibnu Khaldun. Itu kok bisa ditulis, dan yang seperti itulah yang ditunggu oleh jurnal-jurnal terindeks Scopus. Jadi kita larinya ke Scopus dulu Pak, biar nanti kalau Sinta gampang, kan gitu ya, gitu. Jadi berlatihlah bawa beban 10 kilo biar nanti dapatnya 5 kilo, nah, kan gitu kan? Iya, gitu. Caranya gitu Pak. Gitu. Nah, itu yang ditunggu oleh jurnal-jurnal yang terindeks Scopus itu. Termasuk juga contoh lain misalkan pendidikan. Kan kita sering nemukan mahasiswa kita nulis skripsi itu aplikasi micro teaching di SMA X. SMA X itu dikirim ke Scopus, ini apa? What kind of food? SMA itu apa sih? Gitu. Tapi kalau kita temukan di SMA tempat mahasiswa kita melakukan penelitian, di situ ternyata orang Sundanya sekian persen, orang Jawanya sekian persen, orang berbagai suku lah misalkan kayak gitu, kayak di SD Andir, Ujung Berung, nggak ada orang Sunda Pak. Yang SD Andir 2 itu, tempat anak saya sekolah itu, ya, di sekolah berbasis multikultur. Judulnya kayak begitu, bukan di SD Andir, Ujung Berung. Itu enggak menarik. Ini kembali ke sini nih. Penting menarik. Penting, kan belum ada orang mengungkap itu. Padahal sebetulnya udah, cuma judulnya aja kan SD apa gitu kan, kita kan ngebimbing skripsi mahasiswa kita kan begitu, ya nggak? Sampai sekarang. Iya, jadi makanya nggak tembus-tembus ke Scopus Pak. Gitu. Makanya nggak tembus-tembus ke Scopus itu kan. Jadi dibuatlah seperti itu. Ya, misalkan di tempat sekolah kita, misalkan ada yang non Muslim, ya, ungkaplah itu eksistensi siswa ya minoritas, ya, di tengah siswa mayoritas, kan bisa begitu, ya. Lebih menarik. Iya, pas dilihat, oh ini ternyata ada program khusus yang untuk non Muslim didatangkanlah rohaniawan, misalkan kebetulan Katolik misalkan gitu ya. Karena saya juga punya sekolah ya, jadi saya tahu lah bahwa itu pernah ada, dan waktu itu belum kepikiran Pak, artinya belum ikut pelatihan. Kan saya bisa ngomong kayak gini kan karena ikut pelatihan ya, kemarin dari Jogja itu. Jadi yang begitu itu silahkanlah, sehingga unsur yang ini nih penting dan menarik. Orang lihat judul kita aja udah merasa ini ada sesuatu yang akan ditawarkan. Meskipun akhirnya pas kita baca, oh ini tuh yang ditawarkan. Ya, seperti yang contoh Prof. Irwan Abdullah itu ya, yang saya udah share kan gitunya apa slide-nya kan, nanti kita lihat lah. Jadi seperti itu ya, multikultur, pluralisme kan gitu, pluralisme kan menarik tuh ya. Kemudian ya kita bisa kemas sedemikian rupa ya gitu. Nah, itu yang mutlak harus dimunculkan, yang barusan kita obrolkan itu di sini ya. Misalkan kan waktu Kemenag menggagas kurikulum multikultur kan ramai, ya kan? Itu kita kutip Pak. Siapa yang nolak, siapa yang terima. Dan kita nggak boleh ada di dua sisi itu. Harus berpihak. Nggak boleh berpihak. Kita ini reporter. Ya, kita ini reporter. Iya. Andai kita tetap ingin berpihak, maka keberpihakan kita tetap dalam bentuk reportase.
misalkan kita akan berpihak kepada orang yang menerima multikulturalism dalam pendidikan, maka statement kalimat yang kita gunakan itu, jika kita menggunakan Martin van Burinesen misalkan, maka seperti inilah. Gitu. Jadi enggak kemudian kita menyatakan diri secara terang-terangan dalam pandangan autor, maka itu kan kita mah serasa pengen dakwah Bu ya. Aing lu bener tuh iya gitu. Itu enggak begitu. Ya, enggak begitu. Jadi andai ini kotak penelitian kita ada di kotak besar sebagai reporter kotak penelitian kita. Jangan kita berada di kotak ini, apalagi karet bendera. Iya, nah itu jangan. Itu bukan peneliti. Itu bukan peneliti. Gitu. Itu bukan peneliti. Jadi di discussion itu kemudian kesimpulan diungkap sebagai puncak dialog konten yang dibahas dalam manuskrip. Bahwa kita punya pendapat itu ya itu hak kita. Tetapi bagaimana cara kita mengungkapkan pendapat itu, ya itu yang harus dilatih. Ya, itu yang harus dilatih. Selesai merapikan komposisi, ini menyempurnakan substansi. Menyempurnakan substansi itu kita baca ulang Pak Bu, apa yang kita tulis. Anggap saja yang kita tulis itu karya mahasiswa yang sedang kita bimbing. Kita lihat introduction-nya sudah sesuai ini enggak? Begitu ya. Metodenya sudah sesuai ini enggak? Itu. Bisa dan seterusnya. Apakah semua ini telah memenuhi pola umum Imran atau belum? Ya, ini ya. Kita mengadopsi atau mengadaptasi proses bimbingan skripsi, tesis, disertasi. Kita membimbing mahasiswa kan begini, oh ini belum ada teorinya nih. Nah sekarang itu gunakan untuk diri kita. Ini gak jelas nih teorinya, teori siapa? Teori taknin dari siapa Bu? Misalkan dari Prof. Asep Jajuli atau dari mana Ibu yang hukum Islam ya, yang perlindungan anak itu dalam undang-undang itu misalkan itu. Itu seperti itu, ya. Ketika misalkan ada ayat Al-Quran yang dikutip, apakah ini menggunakan tahlili atau maudu'i atau apapun, itu tulis aja. Jadi kita membantai diri kita sendiri dengan memposisikan tulisan kita yang awal, yang original tadi, itu adalah tulisan orang lain yang sedang kita bantai. Kita posisikan diri jadi dewa, jadi malaikat gitu kan, yang nggak pernah salah. Habak aja gitu. Sehingga ini mungkin naskah pertama, ini mungkin naskah kedua. Naskah pertamanya harus sudah sesuai template. Naskah kedua harus sesuai komposisi. Selesai ini baru masuk ke sini. Gitu. Ya. Di sini intinya manuskrip tidak menyiksa editorial board jurnal yang dituju. Jadi kan kalau sudah sesuai template, sudah sesuai komposisi, editorial board tinggal kirim ke editor in chief. Di mana posisi editor in chief nanti kita akan sampaikan sebelum nanti Pak Jalim menggait kita semua bagaimana mengunduh kemudian menindih atau menginsert naskah kita ini. Nah, selesai ini masuklah ke sini mengikuti alur OJS. Kenapa harus OJS? Karena hari ini kita hidup di abad kan kita nggak pernah minta sama Tuhan, ya Allah lahirkanlah saya di tahun 70-an agar bisa di akhir hidup saya ketemu OJS. Itu kan nggak pernah. Tiba-tiba kita lahir aja jelek gue kan gitu tahun 70, tahun 80 kan. Ya, Wani tahun berapa Wani? Saya 68. Ya saya 67 lah ya, beda setahun kan ya. Gitu. Kan kita nggak pernah minta lahir ke dunia zaman sekarang kan. Ya, iya, tiba-tiba kan terlahirlah di proses transisi ini dari fisik ke online kan gitu ya. Skripsinya masih manual. Iya, ya kita masih ketik. Tapi tesis kan sudah pakai WS. Ya, tesis kita kan pakai WS. Tesis yang ada Wordstar ya. DOS. Ya, iya pakai DOS itu. Baru kemudian disertasi kita pakai Windows. Ya. Itu kan seperti itu. Nah, memahami alur RJS. Mari kita lihat alur RJS itu kayak gimana sih. Nah, ini alur RJS baru.
Nah, ini adalah alur OJS. Ya. Jadi saya biar nggak terlalu banyak duduk ya, saya jalan-jalan aja lah. Nah ini posisi kita di sini, di autor. Nah ini pokoknya alur naskah kita itu kayak begini ya. Singkatnya saya masuk dulu ke file lain yang mudah-mudahan bisa lebih materi 3. Ini yang kemarin di Bukit Tinggi. Jadi saya baru mendarat di rumah tuh tadi malam jam 2. Makanya ibu bapak pilihlah pekerjaan yang kita senangi. Gak capek. Gak capek, di Bandung tuh capek. Enggak, yang diceritakannya kan jurnal, ini artikel gitu ya. Nah, ini saya lihat dulu. Ini saya beberapa mungkin di yang sebelumnya udah saya share di YouTube ya. Nah, ini posisi kita sebagai autor ya. Kita sebagai autor sebelumnya ini asumsi untuk autor punya bahan ya, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Karena kan pengabdian pada masyarakat harus jurnal ya. Ada tuntutan apakah akademik non akademik. Akademik ya jadi GB lah. Dosen itu kan puncaknya jadi GB ya. Non akademik ya perbaikan nasib. Iya kan, al-ujroh ala qadril masako ya. Maka surofi luhu kasuro sawabu ya. Gitu. Ya, lekor kepala dan lekor kan pasti beda pendapatannya. Ya, meskipun pajaknya gede lekor kepala. Gitu. Ya. Oke. Tadi saya katakan kita standaris Scopus saja dulu lah ya. Melek Scopus discontinue dan questionable Thomson rule. Apa yang dimaksud dengan discontinue itu berakhir indeksasinya. Jadi kita harus wanti-wanti. Sekarang tambah dengan cancel ya. Scopus cancel. Dibatalkan semua artikel yang pernah terbit di jurnal itu menjadi tidak terindeks Scopus. Kalau discontinue hanya pada tahun tersebut dan tahun berikutnya yang tidak dihitung. Yang sebelum-sebelumnya masih aman. Jadi yang musibah kuadrat itu kalau cancel. Maksudnya udah Cancel itu dibatalkan Pak. Semua artikel yang pernah terbit dan dinyatakan sebelumnya itu terindeks Scopus, ketika di cancel oleh Scopus semuanya menjadi batal. Kenapa itu? Misconduct. Apa itu misconduct? Kesalahan disengaja. Contoh oleh siapapun yang iya kan biasanya kesalahannya konsensus Pak, ijma, asal mayar terbit. Contoh ya, asal mayar terbit itu Wani Piro. itu contoh ya. Contoh yang lain banyak lah ya. Gitu. Oke, jadi ini mohon. Kemudian questionable Thomson Reuters. Hati-hati questionable Thomson itu sekarang menjadi clarified analytics, itunya webnya. Ada jurnal-jurnal yang bikin logo mirip Thomson. Kemudian memunculkan researcher ID-nya. Researcher ID itu memang ngeling ke Thomson untuk orang-orang yang punya artikel di Thomson. Tetapi yang belum pun bisa bikin researcher ID. Jadi itu mohonlah ya ini. Oleh karena itu saya selalu berbicara ke kawan-kawan untuk submit ke Scopus dan Thomson ini. Saya bukannya waktu itu ya, bukannya ingin dikumahan gitu kan. Saya hanya ingin berbagi, jangan sampai kita ya pernah mengalami pengalaman jebakan Batman itu ya. Hanas Maya, juta-juta, tiba-tiba jurnalnya abal-abal. Ya, apakah di Scopus atau di Thomsonnya? Ini saya sampai kasih bintang nih. Apa bintang itu kita lihat. Hindari jurnal-jurnal IPP. Apa IPP? India, Pakistan, dan Bangladesh. Sekarang tambah N, Nigeria. Jadi ibu bapak sekarang boleh masuk googling lah, cari artikel-artikel dosen kita
terbanyak terbit di international jurnal yang terbit di IPBN gitu. Kalau nggak India, Pakistan, kalau nggak Pakistan, Bangladesh, kalau nggak Bangladesh, Nigeria. Dan asalnya terindeks Scopus. Apakah semuanya jelek? Nggak. Ya, dia ada yang bagus, banyak juga yang bagus. Tetapi wanti-wantilah, jangan sampai kita ya kena jebakan tadi. Ya, Anas bayar, kita bilang itu ini dipakai bayar hotel sapi, kan ada alasan jalan-jalan lah aku ke Bandung, kan gitu, ya nggak mau, iya, gitu, ada alasan remni lah, kan bisa begitu, oke, ya, jadi ini melek OJS, nah yang OJS itu yang tadi ya, OJS itu yang tadi yang di slide sebelum itu, kemudian melek author guideline. Nah, ini seperti apa author guideline nanti Pak Jarin akan memperlihatkan ya. Kemudian sudah register itu tentu saja kita asumsikan kita semua sudah paham proses OJS tadi. Oke. Jadi ini kita turunkan dulu. Oke, nah, jadi posisi kita di sini ini author ini kita. Ketika kita menggunakan OJS, jadi OJS itu adalah salah satu pisau tools untuk membuktikan apakah proses publikasi akademik berjalan atau tidak. Nih, ya. Apakah si author itu artikelnya melalui proses publikasi akademik atau tidak. Minimal proses publikasi akademik itu berhadapan dengan 4 orang ini nih. Jadi artikel kita itu dibaca orang sebelum publish. Orangnya siapa? Dewa atau setengah dewa? Kalau nggak direview dulu, sama aja dengan kita bikin status medsos kita. An-nadhofatu patu minal iman misalkan gitu, posting di Facebook. Itu kan status kita kan. Nah, kalau di jurnal masuk ke sini dicek ini sudah ditahrij atau belum. Iya. Kalau sudah ditahrij, apakah ini tidak termasuk yang mansukh? Kalau nasi, apakah tidak termasuk yang marjuh? Itu kan itu seperti itulah contohnya ya. Baru setelah melewati ini sah terbit. Kalau enggak, ya nanti kita lihat. Oke, jadi posisi kita di sini kita kirimnya sekalipun kita kenal dengan managing editor nggak bisa nitip flash disk, gitu kan, nggak bisa nitip disket dulu ya, gitu. Enggak, kita harus registrasi, login, submit, login as author, submit, ya, gitu. Nah, ini tadi trias itu ya, Kenapa harus ada trias? Harus kesabaran yang nyaris tanpa batas itu, karena boleh jadi kalau kita nggak sabar, itu di reject loh. Ini reject halus nih. Kirim aja ke jurnal lain. Padahal artinya kalau nggak mau gue buang ke sampah aja nih. Gitu ya. Ini baru apa? Baru template. Karena managing editor gak berhak membicarakan substansi. Makanya template harus dari awal. Oke. Berikutnya, anggap saja sesuai template, masuk ke sini, ke editor in chief. Editor in chief Ibu Bapak, makanya saya ke Pak Ampar kemarin. Apa itu editor in chiefnya siapa? Apa? Apakah sudah punya Scopus ID atau belum? Misalkan, nggak usah dijawab Pak, nyantai aja. Nah, ketika Al-Afkar itu Islamic Studies, idealnya dia doktor Islamic Studies. Bukan saya pengen ditunjuk ya, bukan. Iya, idealnya itu. Idealnya Islamic Studies, doktornya punya Scopus ID, punya research ID yang tidak abal-abal, dan tulisan di Google Scholar-nya terlacak. Nanti Pak Jarin akan memperlihatkan editor in chief atau sistem OJS yang ada, yang ketika klik editor in chief-nya keluar tuh Scopus ID-nya berapa.
Google sekolahnya di mana, Sintanya berapa. Itu. Ya, itu ya. Jadi oke, lanjut dulu. Ini kita speed aja dulu ya. Editor in chief milih section editor. Jadi kalau Pak Asep ya, Pak Asep tentang keberagamaan masyarakat adat, misalkan kayak gitu artikelnya. Nah, keberagamaan masyarakat adat yang ketika dilihat, oh ini Muslim masyarakatnya, sah lah editor in chief-nya yang Islamic Studies itu. Siapa jurnal wawasan misalkan ya. Dan kita kan sudah komunikasi ya, saya sudah share di grup ya. Buat semua kan saya sudah share ya. Itu oke. Jadi kan harus adil Pak Bu. Ya. Nanti ada satu yang belum saya komunikasikan kan bahaya itu. Oke. Nah, editor in chief mencari editor section editor yang ahli di keberagamaan masyarakat adat. Dia suruh baca itu naskah. Ini udah 3 nih. Ini template, ini substansi 1, ini substansi 2. Setelah dibaca oleh section editor wajib nyari dewa untuk membaca apakah itu layak atau tidak. Apakah ada kesalahan-kesalahan dalam isinya atau tidak. Nah, salah atau tidak itu kan tergantung kesepakatan asosiasi. Makanya jurnal yang baik itu diterbitkan oleh asosiasi. Asosiasinya kalau Al-Afkar itu Islamic Studies, cari yang Islamic Studies, bukan yang sempit, cari yang agak luas asosiasinya. Gitu. Ya. Nah itu, jadi kebenaran itu tidak milik sendiri. Kebenaran itu harus disepakati dulu. Ini simbol-simbol ya, ini simbol-simbol. Pak Anton pas saya lihat kok jurnal gitu-gitu aja, ya itu kenyataannya. Tapi kita bicara ideal dulu lah. Ketemulah dewa A, dia baca. Kan udah 3 kan? Dia baca kasih catatan seperti apa nanti bentuk catatannya. Nanti kita kalau ada waktu masih ada waktu lah ya. Kan mestinya kita nginep di sini. Ya, mestinya kita nginep biar enak sampai jam 10 malam gitu ya. Gitu. Atau dari pagi harus Kan candugi, Pak. Kenapa dilibatkan candugi? Kenapa sebenarnya? Pelabuhan, karunya yang turang pelabuhan itu ya. Oke. kamu siap. Ya. Hasilnya dikirim lagi ke sini. Ini dibaca lagi oleh ini. Bener nggak reviewer nge-review? Jangan kan cuma nge-review grammarnya aja. Ada nggak hasilnya? Hasilnya, Pak. Dari sini dikirim ke sini. Ini loh kerjaan reviewer. Oh iya, oleh editor in chief dikirim ke author. Dan itu by system, nggak bisa nitip flash disk. Jadi semua orang yang ada di sini harus registrasi dan login as masing-masing posisi. Ya. Kenapa OJS? Karena jejak digital tidak bisa diotak-atik. Jadi proses ini yang menunjukkan scholarly, proses publikasi akademik. Tahap-tahapannya begini. Kayak kita belajar tahrir Bu ya, kita dapat naskah, kita lihat ke Mujamu Fahros, dari Mujamu Fahros ke Masadir Asliyah. Nggak boleh dari Masadir Asliyah ke Mujamu Fahros, itu miskondak namanya. Kayak ngupas buah di Suriname, nggak bisa, harus dari sini kan salah kan gitu kan. Boleh aja di Suriname, karena itu tanggung sendiri, kan gitu. Oke. Nah, keluarlah penyakit kedua di sini, makanya di sini ada trias itu, author males. Frustasi. Iya, waduh, ini saya udah capek-capek nih, bikin tiba-tiba dikomentari oleh sekian orang ini kan, nah ini nih, saya jadilah gitu. Makanya Pak Bu tadi yang nyaris tanpa batas itu mohon dicamkan lah ya. Nyaris tanpa batas itu kenapa? Karena memang prosesnya seperti ini. Jadi ini satu jurnal itu orang yang kerja ini. Satu artikel. Satu artikel di sebuah jurnal. Jadi pertanyaan berikutnya Pak, Alkar sudah begini atau belum? Alhamdulillah belum.
Bisa Kalau nitip emailnya. terbukti aja seperti ini, Baru terbukti sampai aja gua dulu. lah. Ini Sinta di tangan Mbak. Ya bahwa kontennya masih tidak memuaskan, it's okay. Ya. Tapi kalau untuk Sinta, minimal Sinta 6 dapat. Jadi asesor jurnal itu ngecek ini. Asesor jurnal itu ngecek. Baik, kita lanjutkan dulu Pak ya. Oke. Nah, singkat cerita, autor kita memiliki kesabaran yang tanpa batas itu, kita ikuti saran resubmission. Naskah kita kirim kembali melalui sistem tadi, login lagi. Login lagi untuk dibuka oleh editor in chief. Editor in chief juga harus login sebagai editor in chief, ya. Kemudian dia rapat mestinya dengan editorial board, hasilnya dikirim lagi ke author untuk proving ijma antara author dengan editorial board. Harus ijma Pak Bu. Jadi kebenaran itu harus milik bersama, disepakati inilah kebenaran. Nggak bisa kebenaran itu milik sendiri. Kalau milik sendiri, mendingan bikin status medsos aja. Gitu ya. Selesai proving, ya setuju author seperti itu, kirim lagi manuskrip resubmission dibuka oleh managing editor untuk diterbitkan. Ini kurang lebih seperti ini, gitu. Nah, ini saya loncat langsung ke ibu bapak yang mau muncul GP. Proses login, registrasi, submit dan resubmit ibu bapak harus di screenshot, diamankan. Ya, gimana cara men-screenshot? Pakai screenshot ya. Nanti Pak Jadi nanti sekalian aja ya, berikan contoh ya, pakai screenshot itu. Jadi ini print screen biasa lah ya, di crop kan ya, di crop, disimpan, amankan. Sampai kapan? Sampai pak kita turun. Setelah pak turun baru boleh dijalan. Untuk apa kita amankan? Andai suatu saat kita dipersilahkan banding jika usulan kita ditolak. Banding untuk apa? Banding untuk membuktikan artikel kita sudah direview dengan baik dan benar. Nih, gitu ya. Kok sampai segitunya? Ya, gitu ya. Jadi ini sebatas pengalaman saya 4 tahun jadi tim PAK. Asalnya saya nggak mau pamer, nggak mau menyatakan saya tim PAK. Kita sepakat yang 4 orang itu, Prof. Yanwarsa, itu ketua tim PAK Kemenristek, saya, Prof. Mujib dari Jakarta, Prof. Ahmad Muzaki dari Surabaya. Tiba-tiba Kemenak bikin press release, jebret, foto kita ditampilkan. Ini gimana kan kita sudah sepakat, ya nggak akan Publis. iya. Saya kan nggak mau tiba-tiba ada orang WA kan gitu, Pak. Gimana berkas saya, waduh. Kalau sekedar seperti itu, nggak soal Pak, urusannya tuh dengan Wani Bironya itu. Betul. Itu Ya pengguna ya. Bung Harmo bintang ayah kan real Pak. Oke, jadi intinya ini ya. Ini arah-arah yang harus kita hindari. Kita berada di sini ya, kita berada di sini. Tanpa ini bukan proses publikasi akademik. Oke, saya ulang ya. Tanpa ini saya coret, bukan proses publikasi akademik. Sama aja dengan bikin medsos, bikin status medsos. Ya, ini yang terjadi hanya berupa bundelan makalah, tulisan sejumlah individu dibundel. Kalau tanpa ini, baik bundelan fisik, elektronik ataupun itu Pak. Seperti itulah mestinya kita mengelola al-afkar. Ya. Baru sampai level gua. Gitu ya. Oke. Nah, ini iklan Pak. Ibu Bapak silakan baca judulnya. Judulnya adalah dalamannya abstraknya nggak usah lah ya. Memetakan lahan padi Indonesia dengan menggunakan citra satelit multiple temporal. Ya.
kan kalau lihat judulnya ini ilmunya khawas ya. Ya seperti itulah ya. Jadi mungkin ini ekonomi, bukan ekonomi, teknologi pertanian. Ya. Oke, Padi. ya padi itu kan bahasa Inggrisnya padi. Oke, ini ada di African Journal of Agricultural Research. Ya. Jurnalnya pernah terindeks Scopus. Ya, accepted 2012. Oke. Ada di Google. Dirujuk 3 kali. Ini perujuknya. Oke, ini saya cepat aja lah ya. Ini perujuknya. Perujuknya ada di Scopus Q1. Mari kita lihat penulisnya. Jebret. Mantap ini. Tuang Tuang tangan. Oh bisa gitu. Iya, itu pertanyaannya, Pak. Kok bisa gitu? Enggak, Pak. Ini ada sisi lain yang dibidik oleh orang Indonesia. Scopus itu bukan malaikat. Dia jatuh juga. Iya. Reviewer jurnal yang terindeks Scopus itu ternyata meloloskan Agnes dan Vino. Jebakan. Ya walau alam, orang nulis artikel kayak begini, saya nulis, saya dewa Pak, tapi saya ingin membuktikan Scopus bukan segalanya. Saya pakai nama Sri Rama. Bikin afiliasinya Institute of Dangdut. Om Rama Tasik ya, ini kan Jakarta nih, jalan tergugat gitu ya. Ya, nomor sekian Tasikmalaya misalkan gitu. Ya. Bang Haji orang Tasik ya? Ya. Ya, seperti ini. Isinya benar. Isinya benar. Kok bisa benar? Dikutip. Dan ini saya yakin ini di review kontennya. Tapi penulisnya tidak dilacak. Secara konten si pembaca itu Iya. mengakui kebenaran. Iya, itu. mengakui kebenarannya. Nama kapal itu ya. Nah itu ya. Silo kan Jadi Bu Hani, fanzuru amman ta'khuzuna dinakum sekarang berlaku untuk ini. Dari siapa engkau mengambil agama kalian? Dari siapa kau kutip artikel jurnal kalian itu? Si Agnes. Ya itu sekarang harus hati-hati. Ini jebakan bro ya. Ya. Makanya ibu bapak, apapun yang kita tulis sekarang itu menjadi tidak bisa ngumpet. Google Scholar. Anda punya Google Scholar enggak? Kan Punya gitu. IG. Ada afiliasi enggak? Kan harus dicek afiliasi. Nanti gimana kita memasukkan afiliasi, Pak Jarin tugasnya membimbing kita ya. Itu kalau misalnya penulis yang sebenarnya itu non Mokli, Ya. terus apa kepentingannya mencantumkan Agnes Monica gitu? Atau memang harus tidak satu orang penulisnya? Nah, gini, jadi kalau di sains itu biasa nulis rame-rame berjamaah. Di sains itu gitu. Jadi waktu saya jadi TMPAK itu, orang Kemenristek selalu nanya, Pak Anton kok ada ya calon GP menulis artikelnya sendiri? Jadi Saya lebih bilang begini, bersama itu Pak, lebih bagus. di Islamic Studies biasa itu. Orang kan merenung nggak usah rame-rame gitu kan. Betul, bro. Betul sekali. Gitu. Merenung rame-rame itu arisan bukan merenung nih. Di Islamic Studies itu. Ya merenung itu ya sendiri, tulisannya sendiri. Oh gitu ya, iya. Jadilah seperti itu. Di sains itu hampir mustahil. Karena kerjanya di lab. Iya. Di lab sendiri itu kan orang gila. Frankenstein itu. Ya gitu ya. Ini apa ya, dua sudut pandang yang berbeda. Nah, tapi ini tujuannya untuk apa kita nggak bisa jawab sebetulnya. Yang jelas dari apa yang tertampak ini kita bisa melihat bahwa Scopus itu bukan segalanya. Makanya saya dari awal menjaga tradisi dan tanggung jawab akademik. Tujuan kita itu bukan untuk cari Scopus ID, bukan untuk gagah-gagahan dan lain sebagainya, tidak. Kita menjaga tradisi dan tanggung jawab akademik. Kenapa? Karena dosen tersertifikasi dia dapat tunjangan sertifikasi. Dari mana? Dari pajak yang bangsa ini bayarkan. Sehingga kita sebetulnya ketika terima serdos tiap bulan itu kita berhutang kepada para pembayar pajak. Itu. Gimana cara bayarnya? Nulis artikel, berbagi pengetahuan kita ke publik. Nah,
asumsinya publik melek OJS. Ya sekarang kan Internet of Things, Gojek aja online, masa jurnal nggak online? Nah, gitu, ya, gitu. Gojek aja online, ya. Kita beli celek aja kan online itu. Masa kita nulis nggak online, gitu kan? Itu. Bapak dosen tuh mau ojek nih. Oke, lanjut Pak ya, lanjut dulu. Nah ini iklan aja sebelum kita break ya. Bentar lagi break dulu lah, capek soalnya. Nih ada LIPI, ini berita ya dari LIPI, African Journal Kecolongan Jurnal bla 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 lah. Oke, nah sekarang di DOAJ tidak ada. Itu yang dimaksud dengan misconduct yang kemudian indeksasi menjadi dibatalkan. Jangankan Scopus, DOAJ-nya aja. Oke, nah di DOAJ sudah, di jurnalnya juga sudah tidak ada, tetapi ini yang kasihan sebab artikel Ino Setitik rusak, ya. Jurnal rusak siapapun sebenarnya, kan gitu, ya. Scopusnya discontinue, ini buktinya. Nah, yang discontinue yang sejak 2009 sampai 2011, ini kan 2012 nih. Iya. Ini masih bisa digunakan untuk ngaju naik pangkat. Tapi di 2012, nah ini nggak bisa. Kumnya dihitung 10. Jurnal abal-abal ini dihitung kumnya 10. Ya, iyalah, sayang Pak, gitu ya. Yang mestinya kita dapat 40, ini cuma 10. Oke, ini contoh lain lah ya, masih ada. Ini masih ada Pak, artikel kedua. Oke, ini ya cepat aja dulu lah ya. Dirujuk satu kali, ini perujuknya, pengutipnya. Ini, nah artikel jurnal yang mengutip tulisan Inul yang kedua itu, kalau kita mau download bayar 34,95 euro. Ketahuan dari mana tuh? Ya, Ketahuan. dari web ini. Kan kita masuk ke sini. Web ini kalau kita mau download bayar dulu baru bisa download. Masih lihat ngutip tulisannya ini. Oke, lanjut dulu lah ya. Terindeks di Scopus, jurnal yang mempublikasikan artikel yang ngutip tulisannya Inul itu terindeks di Scopus Q1 bahkan. Nah, sudah. Ini jurnalnya. Nah, ya, ini terindeks di Scopus dan terindeks di Thomson. Ya, terindeks di Thomson. Ini bisa kita lihat ada jurnalnya di Scopus, ada di Thomson. Ya, oleh karena itu Ibu Bapak, saya tambah satu asumsi untuk autor. Kita pegang yang terakhir aja. Menjaga tradisi dan tanggung jawab akademik. Itu aja dulu Pak, Bu, nulis jurnal itu. Jangan dulu mikir yang lain. Kita selaku insan akademik, dosen, kewajiban kita menjaga tradisi dan tanggung jawab akademik. Kenapa? Karena kita dibayar oleh bangsa, oleh orang yang hidup di negara ini melalui sistem fiskal APBN. Kita menjadi terkucuri dana itu sehingga kita bisa menafkahi keluarga kita. Kita yang suami punya istri, punya anak, yang istri punya suami, punya anak, terdistribusikan dari mana? Di antaranya APBN kita 70% lebih dari pajak. Jadi kalau kita dapat 1 juta sendos, tunjangan kehormatan dan lain-lain, maka 700.000 itu hutang kita ke bangsa ini. Ya. Dan kurang bisa. Gimana? Iya, gimana caranya kita bayar? Nulis. Nah, ini selalu slide terakhir saya. Kalau sempat saya selalu bikin ini. Selamat berkarya dan tetaplah semangat. Sampai sini dulu. Silakan kalau mau ada komen. Kalau nah kita istirahat dulu Pak. Berapa? 5-10 menit lah ya. Kembali ke Inul dulu. Gitu. Gini Prof, Ya, ada yang
menyederhanakan begini, asalkan online aja gitu. Contoh ini ketika ngobrol dengan kepegawaian UIN, kalau misalnya sudah punya